Tiga tempat yang harus kita hindari sebelum kita berhubungan jima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan baik jasmani dan rohaninya, dan selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sebuah pasal yang ada dalam kitab Qurratul Uyun Syarah Nadham Ibnu Yamun, mengenai fi dzikri maudhi'i yahdaru minal jima'in. Penjelasan mengenai tentang tempat-tempat apa saja, tempat-tempat yang harus kita hindari ketika suami dan istri berhubungan jima. Yang harus kita perhatikan adalah di mana saja tempat yang harus kita hindari ketika suami dan istri akan berjima. Mari kita lihat dalam kitab Qurratul Uyun halaman 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuttaqal jima'u fil astahi wa tahta 'udin muthmirin ya sahi. Wa yuttaqal jima'u fil astahi, dan hindarilah berjima di atas atap ataupun loteng. Wa tahta 'udin muthmirin ya sahi, dan di bawah pohon yang sedang berbuah. Wa mithluhu dubur wal istiqbalu, dan seperti itu juga jangan sampai berjima menghadap atau membelakangi, likiblatin ladal fadha yukhalu, menghadap kiblat, membelakangi kiblat ketika di tempat yang terbuka. Badrun wa syamsun biikhtilafin na'i, menghadap matahari ataupun menghadap bulan dengan ikhtilaf yang jauh. Wal ikhtiyaru tarkulil idai, dan ketika dalam keadaan ikhtiar sebaiknya menghindari takut terjadi sesuatu yang buruk. Sahabat santri dimanapun berada yang sedang menonton video ini, penjelasan mengenai tentang 3 bait di atas, bahwa musannif menjelaskan ada 3 tempat ataupun 3 tempat yang harus kita hindari, yang harus kita perhatikan sebelum kita berhubungan jima. Apa saja tempat yang harus kita jauhi? Yang pertama, wa yuttaqal jima'u fil astahin. Jangan sampai seorang suami dan istri berhubungan jima di atas atap. Maksud atap di sini bagaimana? Kebanyakan di Indonesia atap rumahnya itu miring, tetapi bukan yang dimaksud atapnya yang seperti itu. Akan tetapi atap yang dimaksudkan di sini itu seperti kan loteng ataupun tempat-tempat yang terbuka yang berada di atas. Jadi jangan sampai suami dan istri berhubungan jima di atas loteng ataupun di atas rumah kita. Karena kenapa? Takut akan menyakiti anaknya. Di sini dijelaskan oleh musannif bahwa takut anak yang keluar ataupun anak yang terjadi yang melahirkannya akan menyakiti. Jadi harus kita perhatikan sebelum berjima tersebut jangan sampai di atas loteng ataupun di atas atap. Yang kedua, tempat-tempat yang harus kita hindari itu watah ta'udin muthmirin ya sohi. Tempat yang harus kita hindari itu di bawah pohon yang sedang berbuah. Jangan sampai kita berhubungan ataupun suami dengan istri berhubungan jima di bawah pohon yang sedang berbuah. Jangan. Carilah kamar yang baik, carilah tempat yang menyenangkan ataupun tempat yang memberikan sebuah kenyamanan. Yang ketiga, ada tempat wa mithluhud dubur wal istiqbalu likiblatin. Suami dan istri
jangan sampai berjima itu menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ketika bagaimana? Ketika seorang suami dan istri berjimanya di tempat yang terbuka, di lapang ataupun di tempat apa saja yang terbuka, suami dan istri tersebut jangan sampai menghadap kiblat, karena arah kiblat itu merupakan sebuah jihad yang paling agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau di dalam kamar? Di sini para ulama menjelaskan bahwa ketika seorang suami dan istri berjima di suatu kamar ataupun di tempat tersebut ada sebuah halang, ada sesuatu yang menghalanginya, boleh-boleh saja. Tetapi ketika di suatu tempat itu terbuka, di lapangan ataupun sampalan, padang rumput atau apa saja yang terbuka, jangan sampai menghadap kiblat dan juga sampai membelakangi kiblat. Yang seterusnya, tempat-tempat yang harus kita tinggalkan adalah menghadap matahari ataupun menghadap bulan. Jangan suami dan istri bermaksud berjima dalam hatinya ingin menghadap matahari ataupun menghadap bulan. Meskipun ada sebagian ulama yang memperbolehkan saja, boleh saja ada sebagian ulama memperbolehkan ketika berjima menghadap bulan ataupun menghadap matahari. Akan tetapi di sini musannif menjelaskan wal ikhtiyaru tarkulil idai. Ketika keadaan seseorang tersebut akan menghadap matahari, akan menghadap bulan, lebih baik jangan, takut terjadi sesuatu ataupun terjadi perkara yang tidak kita inginkan. Jadi ada beberapa tempat yang harus kita hindari ketika berhubungan jima. Di antaranya yang pertama, jangan sampai jima di atas atap ataupun di atas loteng. Yang seterusnya, jangan jima di bawah pohon yang sedang berbuah. Seterusnya, jangan jima menghadap atau membelakangi kiblat. Yang terakhir, jangan jima menghadap matahari ataupun menghadap bulan. Meskipun ada sebagian ulama yang memperbolehkan keadaan tersebut, akan tetapi lebih baik ketika kita ingin mengambil sesuatu yang api ataupun sesuatu yang takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, lebih baik jangan menghadap matahari, menghadap bulan, menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Di sini ada sebuah faidah fi Musnadil Barozi marfu'an. Ada sebuah faidah, seseorang yang buang air kecil, seseorang menghadap kiblat, seseorang tersebut buang air kecil menghadap kiblat. Ketika buang air kecil, ingat bahwa ketika buang air kecil menghadap kiblat tidak boleh. Orang tersebut mengalihkan pandangannya ataupun hadapannya dari kiblat, mengalihkannya ke arah yang lain. Bagaimana orang tersebut? Di sini dijelaskan orang yang seperti itu akan dijauhkan dari azab neraka. Jadi seseorang yang menghadap kiblat, kencing menghadap kiblat, terus ingat orang tersebut bahwa menghadap kiblat adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, orang tersebut mengalihkan pandangannya, orang tersebut akan bangkit di hari kiamat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa neraka ataupun dari azab neraka. Itu adalah beberapa penjelasan yang ada dalam kitab Qurratul Uyun Syarah Nadham Ibnu Yamun mengenai beberapa tempat yang tidak diperbolehkan untuk berhubungan jima. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya dan semua kita yang menonton pada kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.